Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatullah Zahra dan dua teman saya, Laila Nuraini dan Datu Ananda Restu. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang komputer personal dan komunikasi bisnis penyimpanan data. Komputer personal atau PC. Komputer personal adalah perangkat komputer yang digunakan oleh individu untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk belajar, bekerja, maupun hiburan. Fungsi utama yang pertama, mengelola data, seperti mengetik, menghitung, membuat presentasi. Yang kedua, mengakses internet. Yang ketiga, menjalankan aplikasi bisnis, seperti akuntansi, desain, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis komputer personal, yang pertama, desktop atau komputer meja. Yang kedua, laptop, notebook, atau fortab yang bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, tablet, yaitu lebih praktis dan layar sentuh. Peran dalam bisnis, yang pertama membantu pekerjaan administrasi, yang kedua mendukung pengambilan keputusan dengan data, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi dalam dunia usaha supaya tujuan perusahaan bisa tercapai. Jadi, komunikasi yang baik sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tujuan komunikasi bisnis ada beberapa. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi, misalnya memberikan informasi pada karyawan atau pelanggan. Kedua, mempengaruhi keputusan seperti menawarkan produk pada calon pembeli. Ketiga, membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja maupun mitra bisnis. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama tim agar pekerjaan menjadi lebih efektif. Komunikasi bisnis juga dibagi menjadi dua bentuk. Ada komunikasi internal, yaitu komunikasi dalam perusahaan, contohnya rapat atau email antar karyawan. Lalu ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dengan pelanggan atau mitra bisnis, misalnya melalui iklan atau layanan pelanggan. Media yang digunakan bermacam-macam seperti email, telepon, video conference menggunakan Zoom atau Google Meet, dan aplikasi chat seperti WhatsApp atau Slack. Peran teknologi. Di zaman sekarang, teknologi punya peran yang sangat besar dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, teknologi memudahkan komunikasi jarak jauh. Jadi, walaupun berbeda kota atau bahkan negara, kita tetap bisa berkomunikasi dengan cepat. Yang kedua, teknologi mempercepat penyebaran informasi. Misalnya, informasi yang dulu membutuhkan waktu lama untuk disampaikan, sekarang cuma lewat email atau grup WhatsApp dan langsung diterima oleh banyak orang. Yang terakhir, teknologi juga membantu mengurangi biaya operasional. Contohnya, perusahaan tidak perlu selalu mengadakan rapat secara langsung karena bisa dilakukan secara online sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Selanjutnya ada penyimpanan data. Penyimpanan data adalah proses penyimpan informasi dalam bentuk digital agar dapat digunakan kembali di masa depan. Ada 3 jenis penyimpanan data. Yang pertama, penyimpanan internal, hard disk, solid state drive. Yang kedua, penyimpanan eksternal, flash disk, hard disk eksternal. Yang ketiga, penyimpanan berbasis cloud, Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Dan fungsi penyimpanan data adalah 1. Menyimpan dokumen penting, 2. Mengamankan data, 3. Memudahkan akses dan berbagi informasi. Hubungan ketiga dalam bisnis, yang pertama, komputer personal digunakan untuk mengelola dan mengakses data. Yang kedua, komunikasi bisnis menggunakan teknologi komputer untuk berinteraksi. Yang ketiga, penyimpanan data memastikan informasi tetap aman dan tersedia. Ada pula contoh kasusnya seperti seseorang karyawan menggunakan laptop atau komputer personal mengirim email ke klien atau komunikasi bisnis dan menyimpan file di Google Drive atau penyimpanan data. Kesimpulannya, komputer personal, komunikasi bisnis, dan penyimpanan data merupakan 3 komponen paling penting yang saling berkaitan dalam dunia modern, khususnya dalam kegiatan bisnis. Komputer personal berfungsi sebagai alat utama untuk mengelola dan menjalankan berbagai pekerjaan. Komunikasi bisnis memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efektif di dalam maupun di luar organisasi. Penyimpanan data memastikan semua informasi tersimpan dengan aman dan dapat diakses kembali saat dibutuhkan. Baik, sebagai penutup, saya berharap materi yang telah disampaikan dapat menjadi referensi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dibahas. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.